Banyak galangan kapal lokal di RI tumbang, biaya tinggi dan kurang efisien jadi biang kerok. Dari data yang berhasil dikumpulkan, diketahui sebanyak 80 galangan kapal di Indonesia terdampak keterpurukan industri karena biaya produksi lokal yang lebih mahal dan proses pembangunan kapal yang kurang efisien. Kondisi ini membuat para pengusaha lebih memilih untuk membeli kapal impor yang lebih murah dan cepat diperoleh. Menurut Dirjen Perhubungan Laut, Kapten Antoni Arif Priyadi, banyak galangan kapal lokal terguncang bahkan gulung tikar. Biaya produksi yang tinggi dan proses pembangunan kapal yang kurang efisien membuat pengusaha lebih memilih mendatangkan kapal dari luar negeri. Pemerintah tak tinggal diam. Kapten Antoni menegaskan perlu ada insentif untuk menyelamatkan industri galangan kapal lokal agar lebih kompetitif. Dorongan insentif diharapkan menghidupkan kembali industri galangan kapal nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemerintah berikan diskon 20% untuk tarif tol saat mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini diharapkan memperlancar arus mudik dan meningkatkan kenyamanan para pemudik. Diskon ini berlaku untuk 17 ruas tol pada arus mudik dan balik Lebaran 2025. Ruas tol yang mendapat diskon antara lain Tangerang Merak, Jakarta Cikampek termasuk MBZ, Cikampek Palimanan, Palimanan Kanci, Kanci Pejagan, serta Pejagan Pemalang. Selain itu, diskon juga berlaku di ruas Pemalang Batang, Batang Semarang, dan Semarang ABC. Di luar Pulau Jawa, kebijakan ini mencakup ruas Indrapura Kisaran, KL Tanjung Tebing Tinggi Parapat segmen Tebing Tinggi Sinaksak, Pekanbaru Dumai, Indralaya Prabu Mulih, Kayu Agung Palembang, serta Bakauheni Terbangi. Staf ahli Menteri PU bidang hubungan antar lembaga, Triyono Juno Asmono menyebutkan, usulan periode diskon tarif tol berlaku pada Senin Selasa 24-25 Maret 2025 untuk 17 ruas tol. Ditambah Rabu sampai Kamis 26-27 Maret 2025 untuk 5 ruas yang dikelola PT Jasa Marga pada arus mudik. Serta pada Selasa Rabu 8-9 April 2025 untuk arus balik. Pemerintah masih mengkaji penetapan waktu pasti berlakunya diskon tarif tol. Di sisi lain, diskon tiket pesawat untuk Lebaran 2025 masih dalam pembahasan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik Lodewijk F. Paulus menyebutkan, jika pada Natal dan Tahun Baru lalu tarif tiket pesawat dapat dipangkas 10%, maka pemerintah berharap diskon lebih besar dapat diberikan untuk periode Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kebijakan ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dan maskapai penerbangan. Transaksi digital perbankan di Indonesia meledak, nilainya tembus 87 kuadriliun per Desember 2024, naik 50,6% secara tahunan. Lonjakan ini dipicu oleh transformasi digital di sektor keuangan yang semakin cepat dan adopsi teknologi oleh bank-bank besar. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi juga mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online. OJK mengungkapkan pinjaman daring atau PINDAR saat ini telah menyalurkan pembiayaan hingga 77 triliun rupiah per Desember 2024, tumbuh 29% secara tahunan. Tidak hanya itu, layanan Buy Now Pay Later atau BNPL di perbankan juga naik pesat. Outstanding BNPL sudah mencapai 22 triliun rupiah atau naik 43,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening BNPL juga melejit melampaui 20 juta akun. Sayangnya, di tengah melesatnya fintech resmi, pinjaman online ilegal masih menjadi ancaman. Sepanjang 2024, OJK telah menutup sekitar 2.500 pinjol ilegal, namun kehadiran pinjol baru masih terus bermunculan baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan teknologi semakin maju dan preferensi konsumen berubah, sektor keuangan digital diprediksi akan semakin mendominasi lanskap industri perbankan di Indonesia. Amerika Serikat mengancam menutup akses Starlink di Ukraina. Langkah ini diambil setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak permintaan pemerintahan Donald Trump untuk mengamankan mineral penting Ukraina. Sejak Februari 2022, Starlink jadi pendukung utama komunikasi Ukraina termasuk operasi militer mereka. Namun pemerintah AS meminta Ukraina memberikan 50%
hak atas mineral strategis seperti grafit, uranium, titanium, dan litium sebagai imbalan atas bantuan perang. Zelensky sebelumnya menegaskan bahwa Ukraina tidak akan memberikan akses mineral penting tanpa jaminan keamanan dari AS. Sementara itu, Donald Trump secara terbuka menyebut Zelensky sebagai diktator setelah ketegangan ini memanas. Hingga saat ini, Gedung Putih, Pentagon, dan SpaceX belum memberikan komentar resmi terkait potensi pencabutan Starlink di Ukraina. Starbucks bakal PHK 1.100 karyawan. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kompleksitas perusahaan. CEO Starbucks, Brian Niccol, menyebut restrukturisasi ini bertujuan membentuk tim yang lebih kecil dan gesit. Niccol menegaskan langkah ini tidak akan berpengaruh pada karyawan di gerai atau investasi Starbucks terhadap operasional toko. Namun, perekrutan baru hanya dilakukan untuk posisi yang dianggap prioritas dan sesuai dengan struktur dukungan baru perusahaan. Menurut laporan tahun 2024, Starbucks mempekerjakan sekitar 211.000 karyawan di AS dan 150.000 karyawan di seluruh dunia. Sebelumnya pada 2018, Starbucks juga pernah melakukan PHK 350 karyawan global sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. CEO Starbucks menegaskan restrukturisasi ini merupakan bagian dari strategi bisnis untuk memperkuat daya saing perusahaan.